Hai, selamat malam. Saya Kris Damayanti. Udah pasti tahu saya karena saya pasca stroke, tubuh kanan kena stroke di Amerika 11 tahun 10 bulan lalu di Januari 2010. Kali ini malam ini saya akan memperkenalkan buku saya yang lama sih, buku kedua saya tahun 2013 ketika bapak dipanggil Tuhan 5 Maret 2013. Waktu itu saya sangat sedih karena bapak itu sangat dekat dengan saya sejak saya kecil, karena saya anak perempuan satu-satunya, adik-adik saya dua-duanya laki-laki. Jadi saya dekat dengan bapak. Bapak saya adalah sebagai dulu ada kepala dinas pembangunan kota. Jadi semua bangunan di Jakarta semua harus kalau dibangun tuh harus ditandatangani oleh bapak. Jadi dari kecil, dari SD, saya diajarkan bapak untuk cinta Jakarta, bagaimana caranya membangun Jakarta. Bapak selalu mengajak saya belusukan kayak Pak Ahok. Jadi belusukan, terus bangunan-bangunan yang dianggap tidak benar, bapak minta saya tulis, foto, nanti hari Seninnya bapak bawa untuk meeting saat itu. Nah, ketika saya stroke, bapak saya ya sangat sedih pastinya, dan bapak tuh menjadi kaki dan tanganku yang lumpuh. Buku ini judulnya Bapak Mengganti Kaki dan Tanganku yang Lumpuh. Buku ini launching pas hari ke-40 bapak meninggal, pas kebaktian di rumah saya. Jadi kemana-mana dulu saya selalu pegang bapak saya setelah stroke ya. Setiap pagi saya diantar bapak ke kantor, karena kantor bapak saya kira-kira 2 km dari Central Park, dari Apple Tower. Bapak ngantar saya sampai lantai 45, sampai saya duduk, terus saya dicium, saya peluk bapak. Nanti jam 6 lagi bapak jemput saya setiap hari. Terus sampai jam 6 jemput saya di mall di Central Park. Saya jalan-jalan dari ujung ke ujung untuk melatih kaki saya. Jadi jam dari Central Park kira-kira jam 8. Mungkin kadang-kadang makan di sana atau makan di rumah ya, tergantung keadaan. Dan itulah kehidupan saya dengan bapak saya. Pagi-pagi juga bapak ngantar saya dulu ke terapi rumah sakit sebelum ke kantor. Itu hampir setiap hari, dan saya tidak pernah mau digandeng oleh siapapun kecuali bapak. Jadi kalau bapak lagi sakit atau sibuk, saya tidak mau digandeng siapapun. Jadi saya di rumah saja. Nah, itulah begitu dekatnya saya dengan bapak saya. Lalu tanggal 5 Maret 2013 bapak dipanggil Tuhan dan sangat terpuruk. 3 minggu saya nangis benar-benar nangis. Saya cuma berpikir, aduh gila, nanti kalau nangis terus saya bisa stroke lagi, karena drop banget ya, drop banget. Dan tapi dengan nangis itu saya menulis cerita tentang bapak dari kecil. Ketika dulu bapak selalu waktu saya ingin banget di rumah, bukan rumah di sini, di rumah di Tebet ya. Bapak mau ke kantor, saya dibangunin, saya digendong, terus ngobrol sedikit, terus ada boneka diambilin di lemari atas, main dulu dengan bapak saya tuh sampai bapak saya digantikan ke ibu untuk bapak pergi ke kantor. Terus kemanapun, karena saya tuh perempuan, dan bahkan sampai saya lulus S2 itu bapak nggak mau saya di luar kota, kecuali di Jakarta, dimana adik saya S1-nya di Bandung, S2-nya di Amerika, saya di Jakarta, S2-nya di Jakarta, walaupun saya sempat 2 tahun di Australia, kursus bahasa Inggris, diploma 1 tentang bisnis English. Itu cuman itu saja, itu yang bapak kasih, yang lain bapak nggak kasih. Jadi bapak nggak mau saya jauh dari bapak. Saya sangat baik, dekat dengan bapak. Dan ketika bapak meninggal, saya sangat terpuruk.
saya cerita juga tentang waktu pertama kali ke Amerika. Saya nggak mau makan kecuali makan nasi. Itu tahun 1982. Dulu belum ada nasi. Sekarang di mana-mana ada nasi. Terus bapak keliling untuk cari nasi. Ada roti, saya nggak mau makan. Bapak saya duduk, bapak keliling untuk cari nasi khusus untuk saya. Ingat banget ketika ya banyak cerita yang saya rangkum dalam buku ini. Juga dulu zaman saya sekolah juga, saya nggak boleh kemana-mana kecuali sama bapak. Jadi zaman SMA 17 tahun ya waktu itu ya, pada pesta-pesta biasanya jam 7 jam 6 saya diantar di rumah yang ulang tahun, terus nanti jam 9 dijemput oleh bapak. Padahal teman-teman saya baru datang jam 9, habis itu ke diskotik. Itu zaman dulu tahun 95 sampai 98. 85 sampai 88, sorry. Itu terus dan bapak pingin banget saya menjadi seorang arsitek. Jadi kecil bapak kasih saya fasilitas untuk bisa menjadi seorang arsitek. Ada buku gambar, krayon, pensil warna, dan bapak mengajarkan saya bagaimana menggambar, bagaimana desain, walaupun sederhana waktu itu dari SD. Lalu untung saya memang suka desain ya, jadi tidak masalah ketika bapak bukan memaksa lah untuk masuk ke dunia arsitektur. Pernah saya belot masuk ke mau masuk ke fakultas kedokteran hewan, tapi nggak dikasih Tuhan. Akhirnya saya menjadi arsitek sampai sekarang. Bapak tidak mau saya menjadi arsitek lapangan sebenarnya. Bapak hanya mau saya menjadi dosen ya, kerja di kantoran waktu itu. Tapi saya nggak mau karena memang saya suka lapangan ya. Jadi tapi bapak ya tidak masalah, dan pokoknya semua membuat saya tuh sangat terkenang. Saya sangat menghargai apa yang bapak lakukan untuk saya. Ya, jadi buku ini benar-benar ada mengenang almarhum ayah Anda, Insinyur Soeharto Prajowono. Ini buku saya. Dan hasil buku ini, buku ini sering dibeli oleh beberapa orang, saya nggak tahu dari mana. Itu sampai ratusan buku, puluhan buku, dan untuk dibagi-bagikan. Mungkin karena ini cerita tentang seorang anak dengan bapaknya, jadi memang lebih kepada hubungan keluarga. Ketika saya kena stroke dan bapak merawat saya, dan di buku ini juga cerita tentang kehidupan bapak dari kecil sampai saya kena stroke. Bapak tulis semuanya. Ketika bapak difitnah sebagai pejabat DKI, ketika bapak banyak sekali cerita, dan ya ampun, itulah bapak saya. Aku sedih banget karena memang saya sangat mencintai bapak ya. Sampai sekarang pun setelah berapa ya, sejak 2013 berarti 9 tahun ya, 8 tahun, iya benar. Saya masih terkenang, saya masih sedih kalau saya sendiri kayak gini, inget-inget bapak, ya ampun, saya pasti nangis. Tapi kenapa? Tapi gimana ya? Memang begitu kan hidup gitu. Jadi saya sangat berterima kasih Tuhan memberikan saya seorang bapak yang sangat luar biasa untuk saya. Buku ini sering dibeli banyak orang dan dibagi-bagikan. Jadi hasilnya semua bukan untuk saya. Sekali lagi, semua penjualan dari buku-buku saya ini semua langsung fully untuk Tuhan lewat pelayanan saya, lewat disabilitas, atau memberikan orang-orang yang membutuhkan. Ini bapak saya.
Semoga buku ini bisa menginspirasi bahwa seorang anak tuh memang seharusnya memang sangat mencintai bapaknya, dan saya tak yakin juga semua orang tua juga pasti mencintai anak-anaknya. Jadi janganlah pernah yang bukan. Dan bagi teman-teman di sana yang masih punya orang tua, tetap sayangi mereka, karena pada saatnya beliau itu dia dipanggil Tuhan, kita akan menyesal kalau kita tidak merawat dan menghargai mereka. Oke? Terima kasih atas kesempatan untuk cerita ini. Tuhan memberkati. Salam. Ya, ini buku saya, buku kedua saya, Bapak Mengganti Kaki dan Tanganku yang Lumpuh. Buku ini launching di 40 hari ketika Bapak dipanggil Tuhan pada saat ibadah di rumah saya. Dan buku ini kami bagikan ke semua orang yang datang ke rumah saya kebaktian, dan ini sempat berada di Gramedia 2 tahun karena ada kerjasama antara percetakan saya Letika Prio di Jogja dengan Gramedia. Dan buku itu penjualannya cukup bagus, tinggal sisa beberapa saja dari 1000 buku yang dijual di seluruh Gramedia Pulau Jawa. Nah, dan buku ini saya kini akan menjadi sebuah inspirasi, karena cerita saya sebagai anak untuk bapaknya, dan bagaimana bapak melayani dan mencintai saya lewat tulisan-tulisannya yang ada di buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati.